Mika 1 nomor 6. 56. Bab 56. 1 Mika 1 udah cuma sampai 13 ya. 1 Mika. Oh, Ibu enggak punya kitabnya Mikabe ya? Mika. Kitab Mikabe? Oh, nggak punya. Mikabe itu apa? Nggak ngerti. Oh iya, itu kitabnya Bani Israel, itu diterangkan kitab-kitab Taurat yang ditemukan disobek-sobek dan dibakar habis. Jadi kalau ibu sekarang di Indonesia mengatasnamakan kitabnya Musa, mengatasnamakan kitab para nabi, itu mustahil, karena kitab itu sendiri yang menceritakan bahwa Taurat Tuhan itu sudah dibuat menjadi palsu. Nah, kalau misalnya ibu mengatakan kitab itu terjaga, coba lihat di dalam Ulangan 4 nomor 2, Bu. Jangan kau menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan jangan kamu mengurangi, dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan. Nah, kenapa kemudian ini tertulis jangan menambahi dan jangan mengurangi? Karena ada indikasi dikurangi dan ditambahi. Makanya Al-Quran itu mengatakan dengan jelas, kenapa engkau mencampur adukkan antara yang hak dan yang batil, sementara engkau mengetahui. Al-Quran juga mengatakan begini, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladina utu nasiba minal kitab yastaruna dalalah wa yuriduna an tudallus sabil. Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang telah diberi bagian kitab Taurat? Mereka membeli kesesatan dan mereka menghendaki agar kamu tersesat, menyimpang dari jalan yang benar. Ini Al-Quran menerangkan 1400 tahun silam dan tidak ada perubahan sampai hari ini. Sementara kalau ibu mengatakan kitab Taurat, sementara di dalam kitab Taurat yang Anda imani sebagai kitab, di situ sangat jelas dikatakan adanya peringatan bahwa ada yang menambah dan ada yang mengurangi. Bahkan sudah ada pena palsu yang membuatnya menjadi dusta. Ya, nah, kalau ibu gimana, Bu? Ya, makanya Yesus dibenci kan sama ahli-ahli Taurat, karena Yesus tahu itu tabiatnya para ahli-ahli Taurat. Ya, sepertinya ada rubah-rubah gitu. Nah, sekarang begini, kita sepakat dengan itu. Kalau misalnya ibu memahami bahwa kitabnya nabi-nabi terdahulu itu masih murni terjaga, berarti golongan ahli kitab ini adalah orang-orang soleh, orang yang taat, orang yang kemudian menjadi muslim, orang yang berserah diri kepada aturan mainnya Tuhan. Tapi apa fakta realita? Kami muslim tidak perlu membuktikan secara mendetail. Lihat aja ibu, ketika Tuhan mengutus sosok Yesus kepada mereka, ditolak atau diterima? Hanya 11 murid yang menerima dia. Sementara ada jutaan orang Yahudi. Kalau Yesus yang datang di abad pertama aja mereka tolak mentah-mentah, bagaimana mungkin orang yang kayak begini bisa dipercayai masih menyimpan firman Tuhan? Sedangkan Yesus saja datang di tengah mereka, melakukan mujizat yang luar biasa, mereka tolak. Apalagi hanya sebuah buku, hanya sebuah loh batu. Apa artinya bagi mereka? Sementara di dalam kitab mereka sendiri dituliskan mereka adalah bangsa tegar tengkuk. Musa justru diceritakan di dalam tulisan daripada apa yang tertera di kitab Anda, di dalam kitab Ulangan. Apa kata Musa? Sedangkan aku masih hidup, kalian telah selama saya masih hidup dengan kalian, kalian sudah memperlihatkan pembangkangan kalian, tegar tengkuk kalian kepada Tuhan. Apalagi nanti setelah aku mati. Jadi jangan bermimpi kitab yang Anda pegang itu adalah firman Tuhan. Meski di dalamnya ada tertulis berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah Tuhan. Gak akan mungkin. Faktanya Yesus datang ditolak. Ini nyata-nyata ini. Manusia yang datang membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan, orang buta. Kemudian melihat air dirubah menjadi anggur, burung dari tanah liat bisa hidup. Diperlihatkan tanda-tanda mujizat kepada mereka. Apakah kemudian mereka beriman kepada Yesus? Tidak. Nah, kalau Yesus aja mereka tolak, bagaimana mungkin kemudian kitab yang datang kepada Musa, Nabi Musa, itu masih mereka pegang? Gak mungkin.
Tidak mungkin. Yesus aja mereka tolak kok. Apalagi ajaran Nabi Musa yang sudah 1700 tahun yang silam. Makanya Yesus mengatakan ketika dia datang, jika Abraham adalah bapakmu, maka engkau akan menerima aku. Ya, makanya Yesus mengatakan demikian. Tapi faktanya kan Yesus ditolak, bahkan berujung kepada ancaman kematian. Nah, karena itulah kemudian Al-Quran datang meluruskan kemudian apa yang terjadi pada masa lampau. Hanya saja Al-Quran itu bukan kitab sejarah. Kalau bukan kitab sejarah, berarti dia tidak menceritakan dari awal, pertengahan, dan akhir, serta kesimpulan. Kenapa bukan kitab sejarah? Karena Al-Quran itu merangkum semuanya, disebabkan karena Al-Quran itu adalah pedoman akhir dari segala perjanjian yang Tuhan berikan kepada seluruh manusia. Coba kita lihat di dalam Asy-Syura, Bu. Surah Asy-Syura ayat 52. Apa yang diterangkan kemudian Allah di dalamnya terhadap kita sebagai umat manusia. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad ruh. Ruh yang dimaksud di sini adalah Al-Qur'an. Ya. Amrina, dari perintah kami. Jadi Al-Qur'an itu berasal dari perintah Allah. Lalu kemudian Allah mengatakan, ma kunta tadri mal kitabu walal imanu walakin ja'alnahu nurah nahdi bih man nasya' min ibadina. Tuhan mengatakan, wahai Muhammad, sebelum aku wahyukan Al-Quran, engkau tidak pernah belajar Taurat, engkau tidak pernah belajar Injil, engkau tidak pernah tahu apa itu Zabur, engkau tidak pernah mengenal dan mendengarkan nama Musa, nama Abraham, nama Ismail, nama Ishak, nama Yakub, nama Isa sekalipun. Kamu nggak pernah mendengarkan nama-nama itu. Kamu nggak pernah tahu apa itu iman. Kamu nggak ngerti apa itu Alkitab. Lalu kemudian kami jadikan engkau ya sebagai nabi sebagai Rasulullah wa khatam nabiyyin, sebagai utusanku dan juga penutup para nabiku, dan aku jadikan Al-Qur'an ini sebagai cahaya. Dengan Al-Qur'an ini pula kami memberi petunjuk kepada manusia. Lalu Allah mengatakan, wa innaka latahdi ila siratal mustaqim, dan sungguh engkau Muhammad adalah benar-benar pembimbing seluruh manusia kepada jalan yang lurus. Jadi final akhir itu adalah Al-Qur'an, Bu. Nggak bisa lagi kita kemudian menoleh ke kitab-kitab yang kemarin. Kenapa? Karena realita yang ada, Ibu, jangan terlalu jauh kita berpikir. Realita yang ada. Umat Islam ketika Ibu tanya, wahai umat Islam, konon ceritanya kitabmu itu adalah ori. Tunjukkan mana kitab yang datang kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Ibu boleh minta jutaan tahfiz akan menunjukkan itu kepada Ibu. Nah sekarang kalau kita tanya kepada orang-orang Kristen, Saksi Yehova, Advent, apalagi Katolik, apalagi Kristen, dan semua sekte yang ada di Kristen itu, minta dia tunjukkan kitabnya Nabi Musa. Mereka tidak akan mampu. Minta tunjukkan kitabnya Yesus, Injil yang datang pada Yesus. Mereka akan mengatakan, Yesuslah itu Injilnya. Itu jawaban kepepet. Kenapa? Karena mereka tidak punya kitab atau kumpulan firman yang Yesus ajarkan kepada Bani Israel. Nah sekarang kalau tanya Al-Quran, dari sejak Rasul Muhammad SAW menerima perintah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, maka semua sahabatnya melafalkan, menghafalkan, menuliskan, dan menyampaikan lisan yang sama. Bang Juma, tadi surat di mana yang Muhammad tidak mengerti Isa, tidak mengerti Musa, itu tadi surat apa? Asy-Syura ayat 52, Bu. Surat. Ya, jadi baginda Rasul Muhammad SAW itu tidak tahu menahu dia. Tidak ngerti apa itu Taurat, apa itu iman, apa itu Al-Quran, tidak ngerti dia. Tapi seketika kemudian dia ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau Ibu mengatakan, saya masih menggunakan ini, saya masih menggunakan itu, Ibu, saya bukan mengatakan Ibu keliru, enggak. Karena Ibu dalam proses pencarian. Ibu sedang mencari jati diri. Ibu, enggak mungkin kemudian kita bisa menyatukan apa yang menjadi seruan Allah, mencampur adukkan sesuatu dengan yang batil. Kalau Ibu mengatakan, saya suka, di situ banyak petunjuk tentang bisnis,
tentang keuangan. Al-Quran jauh lebih terperinci itu, Bu. Hanya saja ibu belum menemukan guru yang tepat untuk ngajarin ibu. Rasul Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan kepada seluruh umat manusia, "Qul," katakan kepada mereka, wahai Muhammad, "in kuntum tuhibbunallah," jika engkau mencintai pencipta langit dan bumi, jika engkau menghormati, jika engkau menundukkan dirimu kepada pencipta langit dan bumi, cinta kepada dia, kata Allah, "fattabi'uni," maka serulah kepada mereka, wahai Muhammad, untuk ikut kepadamu. Yuhibbukumullah, maka mereka yang ikut kepadamu, niscaya Allah akan mencintai mereka. Allah akan mencintai mereka. Ketika mereka ikut kepadamu, maka Allah pencipta langit dan bumi ini yang mengutus Abraham, Ishak, Yakub, Daud, Salomo, Musa, Yesus akan mencintai engkau. Wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni segala dosa-dosamu. Zunubakum. Ini yang dikatakan oleh Allah. Dia akan mengampuni segala dosa-dosamu. Wallahu, dan sungguh-sungguh Allah itu Ghafurun, ya, Maha Pengampun, Rahim, lagi Maha Penyayang. Jadi kesimpulan terakhir itu di situ, Ibu. Apapun kemudian kesusahan yang Anda dapatkan dalam kehidupan Ibu, Al-Quran menerangkan, "Zalikal kitabul la raiba fihi hudan." Al-Quran itu petunjuk bagi orang yang beriman. Kalau Ibu beriman, maka jadikan Al-Quran sebagai pedoman. Jangan mendua. Jangan menjadi orang yang bingung. Karena kenapa? Ibu mengimani saksi Yehova karena mengajarkan tauhid, Al-Quran mengajarkan tauhid. Ibu masuk ke dalam, ibu memahami apa? Ibu suka saksi Yehova karena di situ ada ajaran-ajaran tentang kebaikan-kebaikan. Ibu masuk ke dalam ilmu usul fikih. Di usul fikih, semua kemaslahatan kehidupan kita itu diatur sedemikian rupa. Maka karena itulah Allah menerangkan pada baginda Rasulullah SAW, "Qul," katakan kepada manusia, wahai Muhammad, "in kuntum tuhibbunallah," jika mereka itu cinta kepada Allah, jika engkau cinta kepada Allah, "fattabi'uni," maka ikutlah kepada aku, "yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum," maka pencipta langit dan bumi akan mencintaimu, akan menjagamu, akan menjamumu sebagai hambanya yang soleh, dan juga akan mengampuni segala dosa-dosamu yang lalu-lalu. Wallahu ghafurur rahim, karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi, tapi kalau ibu masih menduakan Allah, begitu ibu meninggal, ibu akan diperhadapkan dengan kebingungan. Anda Muslim atau Anda ini siapa gitu? Jadi sekali menjadi Muslim, menjadilah Muslim yang kafah. Jangan kemudian menisbahkan iman kepada kitab yang nggak jelas asal usulnya. Tadi Adinda Suhaib mencoba untuk mengorek. Apakah ibu bisa kemudian memahami bahwa di dalam literasi kitabnya orang saksi-saksi Yehova itu hanya menyisahkan terjemahan demi terjemahan. Kalau Anda mengatakan bukan dari lai, lalu dari mana mereka mendapatkan terjemahan? Dari salinan yang mana? Sementara tokoh-tokoh besar Kristen mengatakan salinan-salinan kitab mereka itu ada jutaan. Bahkan kemarin kita lihat orang yang paling gagah menghujat Islam. Siapa tuh? Sopiatul. Apa yang diterangkan ketika diminta tentang kitab Markus? Tolong tunjukkan kepada kita mana yang benar, mana yang tidak, mana yang salah, mana yang penambahan, mana pengurangan, apa yang dikatakan. Aku cari dulu. Berani dia tampil di medan perang, menghujat Islam, tapi dia kosong lompong tentang kitabnya sendiri. Aku cari dulu katanya. Coba tanya Islam tentang kitabnya. Apa yang ditanya tentang kitabnya? Dibabat habis. Kenapa? Karena itu adalah wahyu. Itu adalah ilham. Tidak mungkin seorang yang hidup di zaman jahiliyah, jauh dari zaman kenabian, tidak ada padanya diutus nabi, tidak ada padanya kitab, dia tidak berpendidikan, hidup di tengah-tengah bangsa yang bengis, bangsa yang beringas, bangsa yang jahiliyah, mampu kemudian menjadi cahaya di atas muka bumi, membawa Al-Quranul Karim sebagaimana yang diterangkan dalam surah Asy-Syura yang saya bacakan tadi pada Ibu. Asy-Syura cuma di saya cuma sampai 51. Asy-Syura ayat 52. Di sini cuma sampai 51. Itu surah apa yang Ibu baca? Coba. 52 itu Ajukruk atau Ajukruk. Ya ada Asy-Syura. Al-Quran nggak mungkin keliru, Bu. Wa katsalika auhayna ilaika ruhan. Jadi ruh. Maka ketika Yesus di dalam pemberitaan penulis-penulis kitab Anda yang saya katakan sebagai wartawan menuliskan bahwa Yesus minta kepada Tuhan pencipta langit dan bumi yang mengutus dirinya bahwa Tuhan akan mengirim roh setelah ia pergi.
Adalah benar jika aku pergi, sebab roh itu tidak akan datang kalau aku tidak pergi. Roh yang dimaksud itu adalah Al-Quranul Karim, yang akan menemani, membimbing manusia sampai selama-lamanya. Kenapa baginda Rasul Muhammad SAW dikatakan roh pada masa itu? Karena dia memang belum ada. Masih dalam alam roh, maka dikatakan roh. Dan juga pada saat dia datang, yang datang kepadanya juga roh. Itulah yang kami sebut dengan Roh Kudus. Pengajarannya kemudian adalah hukum-hukum yang diperintahkan oleh Allah untuk ditegakkan kepada bangsa-bangsa. Sekarang gini, Bu. Ada teman-teman Kristen yang mengatakan bahwa roh yang dimaksud itu adalah yang datang kepada penulis-penulis Bible. Coba kita lihat. Apakah betul seorang penolong lain setelah Nabi Isa, Yesus terangkat, itu ada Lukas, Markus, Paulus, in the gang? Apakah betul begitu? Alasan mereka akan mengatakan, oh tidak, bukan begitu semua. Yang benar adalah Roh Kudus membimbing mereka dalam menulis. Nah, kalau Roh Kudus yang membimbing mereka dalam menulis, kenapa kitabnya dia kalah berjuta kali dibandingkan keotentikan Al-Quran? Al-Quran diwahyukan hanya kepada satu manusia saja, Rasulullah Muhammad SAW. Mereka ada 5, bahkan 6, bahkan jutaan saksi. Tapi apa yang kita lihat? Buka kitabnya. Ada kesamaan, ada kontradiksi, atau yang ada adalah narasi-narasi yang dibangun berdasarkan hasil penyelidikan masing-masing. Kalau di Al-Quran tidak, Ibu. Ketika Al-Quran diwahyukan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, apa yang diterangkan? Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Lalu kemudian Abu Bakar menerima itu. Apa yang diterangkan Abu Bakar kepada sahabat yang lain? Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Diterima lagi sama sahabat yang lain. Begitu juga. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Diterima lagi istri-istri mereka. Sama dalilnya. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Diterima anak cucu mereka. Juga sama bunyinya. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Diterima sama tabi'in, lalu kemudian tabi'in sampai kepada munculnya percetakan dan sampai hari ini tidak pernah kemudian ada perubahan. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Wow, begitu hebatnya baginda Rasulullah SAW. Sendiri, seorang diri, tidak terpelajar, bangsa ummi, hidup di jahiliyah, nggak berpendidikan, nggak pernah sekolah, tidak ada budaya yang mana di sana itu sudah ada peradaban, nggak ada. Tapi kok mampu gitu, merubah wajah dunia. Apa buktinya merubah wajah dunia? Mekah Al-Mukarram, Madinah, sekarang menjadi kota terbesar di antara seluruh kota yang ada di atas muka bumi. Kalah mereka yang mengaku sebagai anak-anak Tuhan. Kalah mereka, Bu. Dari padang pasir, padang gurun yang tandus begitu, dengan adanya cahaya Islam, menjadikan kota yang tadinya mati, kota yang tadinya tidak dianggap, menjadi pilar di atas muka bumi ini. Itu tidak bisa kita pungkiri. Dikatakan di dalam Yesaya, segala domba, segala hewan, segala binatang akan datang terhimpun kepadamu. Kota-kota besar ya akan menyeru namamu. Desa-desa, gunung-gunung akan berseru tentangmu. Kemudian emas, timah, tembaga akan dialihkan kepadamu. Hari ini hanya bisa digenapi oleh Mekah, kota kudus. Tidak ada di kota lain. Nah, itulah kemudian ketika ibu masih ada dalam kebingungan, saya masih di Saksi Yehova, saya masih di sini. Saya katakan sangat disayangkan ibu. Ibu sudah masuk kakinya dua-duanya ke dalam jannah, tapi sesekali ibu masih keluar ke neraka. Bukan saya menghina, bukan saya merendahkan, enggak. Ibu kalau memang benar-benar yakin kebenaran Islam, menjadilah umat Islam yang kafah. Terkait dengan ibu belum bisa memahami Al-Quran, carilah orang yang bisa mengajarin ibu Al-Quran. Terkait dengan pemahaman ibu tentang Saksi Yehova itu bagus, ada pelajaran ini, ada pelajaran. Carilah ustaz yang mampu mengajarkan ibu tentang fikih, yang mampu mengajarkan ibu tentang apapun yang terkait dengan yang ibu inginkan. Insya Allah Al-Quran akan membimbing ibu. 1400 tahun silam Al-Quran menyatakan diri. Dalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Satu-satunya kitab di atas muka bumi ini yang menantang seluruh kekuatan yang ada di atas muka bumi ini. Kekuatan militer, kekuatan pemerintahan, kekuatan ekonomi. Menantang, Al-Quran tantang semua itu. Bersatulah kalian dengan jin, dengan setan, dengan iblis, dengan dedengkot yang kalian punya. Bersatu untuk membuat semisal Al-Quran. Tidak akan mampu. Sekarang kalau kitab mereka ada nggak data-data kayak begitu? Wahai manusia, jika kau tidak percaya bahwa perjanjian lama itu adalah firman Tuhan, buatlah semisal perjanjian lama. Oh banyak.
banyak yang jauh lebih hebat. Bayangkan Bu, kalau di dalam perjanjian lama dikatakan bahwa singa makan jerami, atau dikatakan langit punya tiang, dan banyak lagi hal-hal. Orang SD pun jauh lebih bagus catatan-catatannya daripada itu. Orang Panuan, kalau mau diobati dikurung 7 hari, kalau belum sembuh dikurung lagi 7 hari tanpa mandi, tanpa ganti baju. Anak SD lebih tahu cara pengobatan Panu daripada itu. Nah, kalau Al-Quran, ada nggak satu ayat dalam Al-Quran yang bisa disandingkan dengan keilmuan hari ini, di mana keilmuan itu intisari dari penemuan profesor yang kemudian bertentangan dengan Al-Quran? Tunjukkan. Saya menantang semuanya. Tentang karantina itu emang ilmiah kan? Orang yang sakit kusta harus dikurung seminggu. Bukan dulu. kusta Bu, ini Panu. Iya, kusta itu teh diterjemahkannya aja Panu kusta. Kalau kusta bintik-bintik putih atau Panu Bu? Harus dikurung kan, sama dulu juga kita lagi zaman COVID juga di lockdown kan, pertama 2 minggu kan. Iya, itu bukan Panu Ibu, beda. Ya udah, terus yang saya jadi bimbang teh itu yang nama Allah, nama pencipta itu kalau di yang jadi bimbang itu Allah sendiri kan yang menulis yang memberikan 2 loh batu ditulis jadi tangan Allah sendiri ya, bukan Musa yang menulis. Udah tertulis itu yang isinya begini, pertamanya, akulah Tuhan Allahmu yang membawa kalian keluar dari Mesir, jangan ada Allah lain di hadapanku. Tah Allah itu teh ditulisnya dalam huruf tetragrammaton, diterjemahkan jadi YHWH. Nah, itu yang bikin saya berat, itu nama pencipta itu Allah atau YHWH gitu. Oke, baik. Saya terangkan sebelum pakarnya yang menjelaskan. Di sini ada Dinda Swipe. Saya katakan gini, Bu. Ketika Tuhan datang menyatakan dirinya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, Tuhan menyebut apa tentang dirinya? Akulah Yod-Heh-Vav-He, betul? Aku Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Akulah Tuhan Allah. Aku Allah ya Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Terus aku tidak memperkenalkan, zaman dulu aku tidak memperkenalkan namaku, baru memperkenalkan namanya di zaman Musa. Itu yang dalam huruf tetragrammaton. Oke. Nah, ketika Tuhan datang menyatakan namanya, siapa nama yang dimaksud di situ? Dalam huruf tetragrammaton itu yang isinya kan 10 firman Tuhan teh, salah satunya, akulah Tuhan Allahmu yang membawa kalian keluar dari Mesir, jangan ada Allah lain di hadapanmu. Itu Allah itu teh dalam huruf tetragrammaton, diterjemahkan dalam huruf itu. Iya, Yod-Heh-Vav-He itu datang memperkenalkan dirinya adalah Tuhan. Akulah Tuhan, akulah Tuhan. Aku bukan manusia, aku bukan malaikat, aku bukan tumbuhan, aku bukan hewan, tapi akulah Tuhan. Itulah aku. Ya, Tuhan itu kan terjemahan dari kalau di Alkitab itu Yahweh. Yahweh itu. Nah, sekarang sekarang bahasa Ibrani-nya Tuhan apa, Ibu? Ya penggantinya itu teh Yahweh harusnya kalau di Alkitab, cuma ditulisnya Tuhan di Alkitab. Nah, berarti Tuhan datang memperkenalkan dirinya dengan sebutan Iya, Tuhan itu Tuhan. Tuhan datang memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan, tidak datang memperkenalkan dirinya sebagai makhluk. Zaman dulu aku tidak memperkenalkan namaku, baru sekarang aku memperkenalkan namaku yang ini, yang dalam 2 loh batu itu. Ya, itulah nama Tuhan itu. Ya, nama Tuhan itu adalah Tuhan. Dalam huruf tetragrammaton kan diterjemahkan jadi YHWH, artinya ia yang menyebabkan menjadi ada. Ini yang menjadi berat bagi saya teh, nama pencipta itu kalau Allah sendiri yang menulis namanya dalam huruf tetragrammaton. Kalau itu bukan, Bu, Ibu, itu bukan nama pribadi, Bu. Itu adalah gelar dia sebagai Tuhan pencipta yang darinya segala sesuatunya bersumber, yang maha hidup. Aku memperkenalkan namaku itu namanya, kata saya, menurut iya, begini Bu.
manusia sebelum pencipta langit dan bumi ini datang, manusia menyembah dewa, manusia menyembah pohon, manusia menyembah batu, manusia menyembah api. Kemudian datanglah Tuhan memperkenalkan diri. Akulah Tuhan, itulah namaku. Aku Tuhan, tidak ada yang lain. Akulah yang pencipta, tidak ada yang lain. Oh, berarti pencipta itu namanya siapa? Tuhan. Yod-Heh-Vaveh. Yod-Heh-Vaveh itu artinya Tuhan. Ya, di Alkitab itu Yahweh, ditulis di Alkitab itu Tuhan. Tapi kalau jadi Muslim itu jadi Allah gitu. Ini yang bikin bimbang saya itu nama Allah sama kalau Allah itu menurut saya tuh yang nama itu Yehweh, yang Allah itu gelar, malah menurut saya kan Allah itu ilah di atas segala ilah, pikir saya gitu. Ini gelar Allah itu adalah Allah di atas segala ilah. Kan kayak Alkitab, Al-Quran gitu, ilah, al-ilah gitu, bukan? Ini yang bikin bimbang saya. Allah itu di atas segala ilah-ilah. Ibu, sekali lagi saya katakan, sama seperti yang saya uraikan tadi. Dari mana kemudian Ibu bisa mengetahui bahwa nama Tuhan itu adalah Yod-Heh-Vaveh yang kemudian disebut oleh orang-orang Kristen dengan sebutan Yahweh? Sementara kitab-kitab terdahulu itu tidak ada yang menjamin bahwa keabsahan kitab mereka itu 100% absolut dijamin oleh Tuhan. Terkait dengan terkait dengan nama Tuhan, saya katakan kepada Ibu, ketika Tuhan datang ketika pencipta datang memperkenalkan dirinya kepada Bani Israel, kepada Abraham, dia mengatakan dirinya, akulah Tuhan. Iya, tapi kan kalau Tuhan itu kan bahasa Indonesia, mungkin dari kata Tuhan itu, akulah Tuhan. Iya, maksudnya gini Bu, ketika Tuhan datang kepada Abraham, akulah Tuhan, namaku adalah akulah Tuhan, tulisnya sih akulah Tuhan Allah Abraham, Allahnya Ishak, ilah, di situ ilah Bu, bukan Allah, tapi ilah. Ilah Abraham, ilah Ishak, ilah Yakub, atau Elah dalam bahasa mereka. Dulu aku belum memperkenalkan namaku, sekarang kepada Musa aku memperkenalkan namaku, itu yang dalam dua batu itu ya, yang huruf Tetragrammaton. Nah, ini yang jadi berat bagi saya ini ke satu. Ibu, satu. Oke. Ya. Yang kedua? Yang kedua itu kalau di Islam, di Al-Quran itu Isa itu kan diserupakan, nggak disalib. Yang bikin berat bagi saya ini sudah banyak dinubuatnya, itu di Mazmur juga dinubuatkan dari lahir, penderitaan sampai mati, bangkit kembali, tanah tidak membuat tubuhnya hancur, juga udah dinubuatkan. Oke. Kedua, nah ini yang jadi berat saya terus yang bikin Isa itu diciptakan dari kalimat cipta, bukan dari benih laki-laki turunan Adam. Jadi Isa itu tidak mewarisi kematian yang akibat dosa Adam. Jadi hanya Isa yang layak menebus kesempurnaan yang Adam hilangkan. Adam itu udah kehilangan kesempurnaannya akibat dosa, lebih menuruti perkataan iblis daripada perkataan Allah gitu. Jadi kamu kalau makan buah ini pada hari ini juga kamu akan mati. Nah, yang ditebus Yesus itu, nah ini yang membuat masuk akal ini. Oke. Siapa yang mengakibatkan manusia keturunan Adam berdosa? Ya. Menurut Ibu? Adam lebih menuruti perkataan si iblis daripada perkataan Allah. Oke. Nah, sekarang siapa yang menyebabkan anak keturunan Adam itu menanggung dosa? Siapa? Ya, karena sudah berdosa Adam. Iya, siapa yang menyebabkan keturunan Adam itu membawa dosa? Upah dosa adalah maut. Udah ditulis upah dosa adalah maut. Kamu kalau makan buah ini pada hari ini juga kamu akan mati, karena Adam memakan buah itu. Jadi Adam cuma umur 930 tahun. Oke. Pertanyaan saya, Ibu, siapa yang menyebabkan kemudian Adam dan keturunannya menanggung dosa?
ya Adam salah sendiri, mungkin Adam lebih menuruti perkataan si iblis daripada mendengar cerita Allah ya. Oke, nah sekarang siapa yang menyebabkan itu? Adam atau iblis? Karena Adam melanggar ya. Rencana Allah itu Adam itu sempurna, nggak akan mati. Tapi kelak itu rencana Allah, kelak manusia sempurna akan tergenapi, udah di Wahyu. Kelak kita akan hidup sempurna, tapi yang baik-baik. Kita akan hidup kekal. Yesus udah mengatakan beberapa kali, inilah hidup yang kekal itu, yaitu mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang Engkau utus. Inilah rahasia hidup yang kekal. Terus di Yohanes 3 ayat 16, karena kasihnya Allah kepada dunia ini, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal agar semua orang yang percaya dapat memperoleh hidup yang kekal. Terus Oke, baik. Oke, apa Ibu, apa perbedaan antara Ibu dengan saya terkait dengan Yesus? Ibu percaya Yesus itu sebagai apa? Tebusan, sebagai tebusan. Ya, jadi Ibu percaya bahwa Tuhan bunuh diri di atas tiang salib untuk menebus dosa? Iya. Dosa siapa yang ditebus? Kesempurnaan yang ditebus itu kesempurnaan yang Adam hilangkan. Zaman Taurat Musa kan yang dikurbankan itu domba. Oke. Oke. Baik. Oke, baik. Jadi ceritanya menurut Ibu, andai saja Adam tidak makan buah ilmu pengetahuan, maka keturunannya akan hidup kekal, tidak ada mengalami kematian. Ya, tidak ada hidup bahagia ini bumi seperti Firdaus. Oke, ya oke. Itu menurut Ibu berdasarkan mimbar gereja. Oke. Sekarang Yesus datang untuk menebus itu. Iya. Berarti kita sudah tidak lagi mengalami kematian. Kelak setelah hari kebangkitan kita akan tapi sudah ditebus, Bu. Apa belum Yesus kita akan mengalami kematian, yang ditebus itu nanti sesudah kan lucu kalau begitu. Ibu mengatakan bahwa Yesus itu datang untuk menebus. Apa yang ditebus? Kematian, karena upah dosa adalah kematian. Berarti seharusnya setelah Yesus menebus kematian itu nggak ada lagi orang mati. Yang kelak kita manusia akan hidup kekal, tapi yang baik-baik. Nah, walaupun Yesus itu tidak datang mati di atas tiang salib, nanti juga kita akan kekal, Bu. Jadi buat apa dia datang? Enggak, mungkin kurang tahu ya ini waktu kejadian Adam ada pelanggaran itu, Tuhan sendiri udah merencanakan penyelamatan. Di Kejadian 3 ayat 16, keturunan ular ini akan menggigit tumitnya, dan keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala si ular itu. Meremukkan kepala ular itu berarti kuasa si iblis itu, yaitu maut. Berarti keturunan perempuan yang akan meremukkan ular ini adalah Yesus. Iya. Oke, berarti iblis sekarang sudah diremukkan. Kelak, tapi kelak ini. Loh, kok kelak? Gimana ceritanya kelak? Kita lagi menuju ke sana. Ini loh, kelak. Itu namanya penipuan, Ibu. Ibu mengatakan Yesus datang untuk menebus. Ya. Supaya dosa tidak ada di atas muka bumi. Supaya tidak ada kematian di atas muka bumi. COVID barusan lebih banyak Kristen yang mati. Ini kelak setelah di dunia baru. Loh, kok bicara kelak? Ibu, kalau berbicara kelak, memang ada hari kebangkitan. Semua kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Tuhan. Tanpa Yesus datang, mati di atas tiang salib, kita semua akan bangkit. Ya, kok Yesus datang? Kan gini, Bu. Kan gini. Adam, Ibu tuduh penyebab dosa. Itu sudah fitnah. Yang benar itu penyebab dosa itu adalah iblis. Maka musuh kita itu iblis, bukan Adam. Nah, kalau ajaran penebusan itu benar ada, maka Yesus datang menebus kesalahan iblis, bukan kesalahan Adam. Karena yang salah di sini adalah iblis, bukan Adam. Adam itu cuman korban. Iblis penyebab.
Iya, yang menyebabkan Adam berdosa siapa? Iblis. Berarti iblis yang menyebabkan Adam itu berdosa. Kalau ada penebusan dosa, berarti yang ditebus adalah kesalahan iblis. Ya bukan, iblis itu Loh. penyebabnya, lebih si manusia pertama. Gimana ceritanya? Ibu mengatakan bukan iblis, sementara iblis. Andai saja iblis tidak menggoda Adam, ada nggak dosa? Gini, ada perkataan setiap pelanggaran harus ada tebusan, karena waktu kejadian Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan dan lebih menuruti perintah si iblis, di makhluk di luar di luar sana itu kan banyak juga malaikat-malaikat. Berarti Tuhan Ibu kerjasama dengan iblis untuk menyesatkan Adam gitu? Bukan, nah itu iblis. Nah, kan kalau bukan, siapa yang salah di sini? Siapa yang salah, iblis atau Adam? Adam lebih menuruti perintah si iblis. Jadi kan Kenapa Tuhan tidak melarang iblis? jadi ya si iblis kan udah disebut malaikat pembangkang. Si iblis itu ingin memalingkan. Nah, berarti yang salah bukan Adam, Ibu. Yang salah itu iblis. Karena Adam tidak salah, maka tidak ada penebusan itu. Sekarang begini, kita buktikan dulu secara logika saja. Ketika orang Yahudi si A melakukan kesalahan, lalu kemudian dia menyembelih domba, apakah dosanya si B yang disembelihkan pakai darah, atau dosanya si A? Nggak tahu, memang itu perintah Tuhan di imamat zaman dulu itu, kalau dosa si tangan ditumpangkan ke si kambing domba itu ya. Iya, ini yang kutanya. Misalnya ibu Momoy adalah orang Yahudi, melakukan sesuatu kesalahan, dosa. Ibu menyembelih domba itu untuk ibu atau untuk tetangga? Untuk penebus salah saya, untuk penebusan salah Bukan saya. untuk tetangga. Bukan untuk tetangga. Bukan. Ya. Nah, terus kenapa Yesus Anda jadikan sebagai tumbal dari kesalahan Adam, dari kesalahan iblis? Yang ditebuskan kesempurnaan. Yesus itu manusia sempurna, tidak mewarisi kematian akibat dosa Adam. Yesus bukan. Lah, buktinya setelah penebusan Kristen pada bermatian. Iya, itu kan kelak akan ada bumi yang baru dan langit yang baru. Ibu, oke. Ibu, sekiranya Yesus itu tidak datang mati bunuh diri di atas tiang salib, manusia ini dibangkitkan nggak? Gagal, berarti bumi yang baru itu kosong. Oh, berarti tidak ada kebangkitan? Ya, tidak ada kebangkitan? Ya, rencana Allah itu gagal. Makanya menurut saya. Berarti benar yang saya katakan bahwa kitab Anda itu adalah kitab yang dikarang-karang gitu. Karena di dalam kitab Anda dikatakan manusia akan diupah berdasarkan perbuatan masing-masing. Kalau yang disalib itu orang lain, bukan Yesus, berarti ini kita nggak masuk ke salib. Saya membahas, andaikan saja Yesus tidak datang bunuh diri di atas tiang salib, apakah ada kebangkitan atau tidak ada? Mati kekal. Mati kekal, tidak ada pembalasan. Kurang tahu ya mati kekal itu artinya apa. Kok kurang tahu? Katanya Ibu percaya kepada kitab Ibu sebagai firman Tuhan. Ya mungkin mati kekal itu upah dosa adalah maut ya. Nggak tahu mati kekal itu mati semua, nggak ada. Berarti bumi yang baru kosong, nggak ada umatnya. Bisa jadi begitu. Artinya bahwa Ibu tidak memahami, tidak mengimani, dan juga membatalkan pernyataan-pernyataan di dalam kitabnya Ibu, Perjanjian Lama, yang mengatakan manusia akan diupah berdasarkan dengan perbuatan gitu. Itu kan beda ya perbuatan. Kok beda? Kok beda? Katanya kalau Yesus itu tidak mati di atas tiang salib, ya, maka manusia ini akan mati kekal. Kalau manusia mati kekal, bagaimana caranya manusia akan diupah berdasarkan dengan perbuatan, Bu? Ya mati kekal aja mungkin nggak, bumi yang baru itu kosong, nggak ada ini. Yang terus manusia yang hidup ini bagaimana caranya diupah dengan perbuatannya yang pernah ia lakukan kalau tidak ada kebangkitan? Ingat Bu, Mazmur, Ayub, Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, semua menceritakan bahwa manusia kelak akan dibangkitkan dan kemudian menerima upah sesuai dengan perbuatan masing-masing. Ini belum ada Yesus. Yesaya mengatakan itu, belum ada Yesus.
Sudah dinubuatkan Yesus itu kan makhluk roh di surga, diutus Allah turun ke bumi untuk menjadi manusia, dikandung, lahir. Di mana itu? Di mana pencipta langit dan bumi akan diutus ke muka bumi menjadi manusia? Di mana, Bu? Dinubuatkan kan, ini dibaca Dari dulu. mana Ibu tahu bahwa itu nubuatan bagi Tuhan untuk menjadi manusia? Siapa yang ngajarin? Ini di Injil Yohanes aja. Karena kasihnya Allah Nah, Injil Yohanes pula yang Ibu gunakan. Ada nggak di dalam kitab Perjanjian Lama yang lebih dekatlah kepada kebenaran, yang menceritakan bahwa pencipta langit dan bumi akan menjadi makhluk? Ada nggak? Tidak, itu Yesus bukan Allah ya, beda. Kalau di SSI Yesus dengan Bapa itu beda. Yesus itu utusan Allah. Yesus itu utusan Allah. Ini ada nubuatnya ya. Oh, berarti kalau Yesus itu utusan Tuhan, berarti dia murni manusia. Manusia tapi bukan turunan Adam. Manusia beda sendiri. Yesus dari kalimat cita, dari firman. Bukan turunan Adam rupanya Yesus itu. Jadi tidak mewarisi kematian akibat dosa Adam. Yesus manusia. Terus yang Ibu baca tadi di kitab Kejadian tadi itu apa? Kejadian 3 yang Ibu mengatakan keturunanmu. Ya, keturunan siapa rupanya, Bu? Perempuan ini, keturunan perempuan ini akan meremukkan itu kuasa. Perempuan ini siapa? Perempuan ini siapa di situ? Hawa. Oh, berarti Yesus itu anak keturunan Hawa. Kalau ini kan, kalau marga itu kan selalu dari benih laki-laki ya. Kalau perempuan. Iya. Sekarang saya tanya, benar Yesus itu keturunan Hawa? Benar, Bu? Ini aja, kalau Yesus itu disebutnya pokoknya dari kalimat cita. Kalau perempuan itu seumpama ladang gitu aja. Yang disebut. Maksud Ibu memahami sesuatu yang rapuh. Ibu mengatakan dalam kitab Kejadian, keturunan dari perempuan itu adalah Yesus. Ini akal-akalan, penyesatan, pembodohan kepada umat manusia. Keturunan yang dimaksud di situ adalah keturunan Hawa, manusia yang beriman akan meremukkan kepala iblis. Siapapun dia. Nah, ada hubungannya dengan Yesus, Bu. Sekarang kalau Ibu mengatakan keturunan dari Hawa itu adalah Yesus, saya tanya kepada Ibu, Hawa manusia? Manusia, tapi udah anak keturunannya manusia atau bukan? Udah rencana ada dari semula, terus mengkerucut. Rencana gimana? Di mana ada hubungannya keturunan Hawa larinya kepada Yesus? Yang dimaksud keturunan perempuan di sini adalah keturunan semua, keturunan Adam. Hawa tidak. Sudah mewarisi dosa, udah mewarisi kematian semua. Kok dosa diwarisin? Ini ajaran dari Ibu. Siapa yang ngajarin Ibu kalau dosa diwariskan? Kita semua udah mewarisi sakit, tua dan mati. Nenekmu kiper. Mohon maaf, Ibu aja. Saya kagak, nggak mau saya mewarisi dosa. Di mana itu? Coba tunjukkan kepada saya kitabnya di mana di Perjanjian Lama manusia mewarisi dosa. Hanya ada di gereja Ibu loh ini. Kejadian 2 aja, kamu kalau memakan buah ini pada hari ini juga kamu akan mati. Benar. Buah apa? Buah apa yang dimakan oleh Adam? Buah apa? Baik ya, dan Bu? Yang dilarang. Pokoknya kurang tahu ya, buah yang dilarang sama Allah aja. Terus ini saya terus kenapa kemudian kenapa keturunannya yang mendapatkan dosa warisan? Kenapa? Ngajarin siapa Ibu? Seperti cetakan, kalau cetakannya udah penyok, yang nanti kuehnya juga pasti itu asumsi. Kita ini umat beragama harus berdasarkan dalil. Minimal ada dalilnya di mana dituliskan bahwa manusia, di mana dituliskan bahwa manusia memiliki warisan, tapi warisan dosa. Di mana itu tertulis? Ini di imamat aja. Oke. Imamat berapa? Di zaman Taurat itu. Di zaman Taurat. Imamat berapa, Bu? Imamat berapa, Bu? Imamat 1, imamat 6 juga ada. Sebentar ya, imamat. Imamat 1 nomor berapa? Kalau kamu akan mempersembahkan korban, persembahkanlah korban ternak. Ibu, ini yang kita tanya tentang iman Anda yang mengatakan manusia sudah diwariskan dosa. Banyak sekali. Oke, satu aja tunjukkan ke saya. Sebentar. Imamat berapa? Santai Bu ya. Oke. Imamat 12.
banyak sekali. So. Ya, silakan, enggak usah banyak, satu aja. Menurut saya juga, tapi nanti satu persatu ya, imamat. Ya. Ini nih, ini tentang seperti akikah nih ya. Imamat 1? Imamat 12 dulu. Imamat 12. Nomor berapa, Bu? Nih, imamat sudah genap hari imamat 12. Imamat 12 ayat nomor 6. Ya, nomor 6. Nah, Ya, ini silakan. menurut saya ini semacam akikahan ya. Bila sudah genap hari-hari pentahiran, maka untuk anak laki-laki atau anak perempuan haruslah dibawanya seekor domba berumur setahun sebagai korban bakaran dan seekor anak burung merpati atau burung tekukur sebagai korban penghapus dosa. Bayi yang dibari, bayi belum punya dosa ya, sudah ada korban penghapus dosa ke kemah pertemuan. Ya, banyak ini dilakukan juga Yesus, bayi Yesus lagi umur 8 hari kan orang tuanya membawakan burung merpati sama tekukur karena orang tuanya kurang mampu jadi tidak ada kurban domba. Ini Yesus dikuduskan juga cara imamat gini. Yesus dikuduskan sebagai anak sulung laki-laki. Menurut saya Yesus kan tidak berdosa tapi sama dikuduskan gini. Pakai kurban burung merpati atau anak tekukur karena kurang mampu jadi bukan domba. Ini juga dilakukan umat muslim, bayi 8 hari juga kan ada kurban domba juga. Tapi emang ini dibagi-bagi ke tetangga kan. Iya, ini mana dosa warisannya, Bu? Ini sebagai korban penghapus dosa. Ini iya. sebagai bayi baru lahir itu udah disebut ada korban penghapus dosa. Iya, ini sama dengan akikah, Ibu. Ya, kata saya. Nah, coba kita lihat dari data pertama. Katakanlah kepada orang Israel, apabila seorang perempuan bersalin, ini dianggap najis, anak ini dianggap najis, Bu. Iya. Iya kan? Anak ini dianggap najis, perempuan yang melahirkan juga dianggap najis, ya kan? Najis berarti dosa warisan kata saya itu. Oh, beda. Beda najis, beda dosa. Jangan Anda samakan najis dengan dosa. Beda. Si bayi najis dari apa? Nah, itu tanya kitab Ibu. Kenapa tanya ke saya? Kenapa masih bayi dikatakan najis? Itu penghinaan terhadap manusia itu. Bayi udah kudus, tapi itu ada hadisnya juga katanya setiap bayi baru lahir udah disentuh setan. Pernah dengar itu ada hadis setiap bayi udah disentuh. Oh, itu udah pasti, Bu, udah pasti. Setiap anak kan sudah dikatakan dalam kitab Kejadian akan menjadi musuh. Kan di dalam Al-Qur'an juga diterangkan hal yang sama. Sebagian dari kamu akan menjadi musuh sebagian yang lain. Dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah juga diterangkan bahwa dia akan menyesatkan anak keturunan. Nah, begitu bayi lahir, itu adalah anak keturunan. Dari bayi itu sudah diganggu oleh iblis. Itu betul. Tidak masalah itu. Itu benar. Yang menjadi permasalahan, anak yang lahir kok disebut najis, ibu yang melahirkan juga disebut najis, sehingga mereka dianggap berdosa. Bukan karena keturunan Adam sampai dia dikatakan berdosa. Ini karena najis aja. Coba lihat di dalam kitab Imamat, Bu. Maksudnya najis dari darah atau najis apa? Itu bayi baru lahir kan tidak berdosa. Iya, betul. Maka yang dihapuskan di sini itu adalah kenajisan dia. Kenajisan apa? Baru lahir itu kan suci. Justru saya yang bertanya sama Ibu. Kalau najis aja Ibu heran, kok bisa najis dia baru lahir? Najis aja Ibu heran. Apalagi saya yang tentang dosa. Orang baru lahir kok sudah ada dosa. Gimana, Bu? Menurut saya itu teh dosa warisan, dosa yang. Ya, kalau begitu saya katakan ini adalah kenajisan dari Adam berarti. Di imamat ini, imamat Taurat ya. Di imamat. Iya, berarti kenajisan. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dalam kemah pertemuan, berbicara kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu, sapi, atau kambing, domba. Nah, ini kenapa dari ternak? Karena ternak itu kan ada darahnya. Darah itu adalah nyawa segala makhluk. Kalau di Taurat itu segala sesuatu dikuduskan itu dengan darah.
diperdamaikan dengan darah. Korban Kain ditolak karena dari palawija, ya, korban Habil diterima karena korbannya dari ternak. Iya, Ibu. Begini, Bu. Kalau kita melihat lebih jauh, Bu, ya. Kalau ini Ibu jadikan sebagai acuan, Imamat 12 nomor 6 ini yang dikatakan kemudian penghapus dosa, itu bukan dosa terhadap bayi-bayi ini. Tapi di situ ada kata capta'ah atau catat. Catat itu artinya dosa orang tua. Dosa dari orang tuanya, bukan dosa dari anak-anaknya. Ya. Iya, berarti sama, si bayi kan suci kudus, tapi harus ada kurban gitu. Iya, korban penghapus dosa terhadap orang tuanya, bukan terhadap anaknya. Dosa menurut saya si orang tuanya, menurut saya sih dosa yang kematian itu, dosa akibat dosa Adam itu. Nah, itu karena Ibu sudah terdoktrin. Ibu, gini, Bu. Katanya, Akibat daripada Adam makan buah ilmu pengetahuan, apa yang terjadi? Adam selain dia telanjang, menyadari dia telanjang. Oke, bagus Ibu jawab begitu. Bagus sekali. Nah, sekarang kalau Adam tidak makan buah ilmu pengetahuan, Adam telanjang atau tidak? Pasti tetap telanjang. Oke, nah mana Ibu suka? Adam sadar dirinya telanjang atau Adam sadar dirinya tidak telanjang? Kalau tidak sadar dirinya telanjang kan pasti hidup sempurna. Oh gitu. Jadi kalau Ibu sekarang telanjang, Ibu tidak sadar, Ibu sempurna. Rencana pokoknya. Ya, saya tanya kepada Ibu sekarang kalau telanjang, Ibu punya kelamin, Ibu sudah pasti bertetangga dengan jantan. Ketika Ibu berkelamin, Anda sudah dikasih nafsu. Apa bukti Anda dikasih nafsu? Adam makan, Ibu istrinya juga makan. Berarti ada nafsunya, ada keinginannya. Hawa dikasih kelamin, Adam juga dikasih kelamin, tapi mereka tidak sadar mereka telanjang. Tetapi karena dia punya nafsu, mereka akan melakukan punya anak, semua anaknya akan beranak cucu tanpa sadar dia telanjang. Bedanya dengan kambing apa, Bu? Ya kan semua manusia pasti akan telanjang sama seperti kambing. Pertanyaan saya, bedanya dengan hewan apa? Ya pasti mereka juga punya naluri ya. Tadi kan dia nggak sadar karena tidak makan buah ilmu pengetahuan. Ibu harusnya berpikir dan berterima kasih kepada Adam, bukan menghujatnya, mengatakan dia yang mewariskan dosa. Andai Adam tidak makan buah itu, Ibu, kita ini seperti binatang. Kita nggak sadar kita telanjang layaknya kambing ke pasar, jalan-jalan, tidak pakai celana, karena mereka nggak berfungsi otaknya. Kambing aja, dia kan nggak sadar telanjang, tapi kan dia juga bisa punya anak. Itulah kita tidak sadar, tapi kita punya anak. Makanya saya tanya, apa bedanya kita nanti, apa bedanya dengan orang-orang yang memahami ini kesalahan dengan kambing? Lalu bagaimana kemudian? Ingat, Bu, perintah Allah kepada Adam, beranak cucu. Oke? Beranak cuculah engkau di bumi. Berkuasalah atas hewan-hewan, ikan di laut, burung di udara, dan yang melata di atas daratan. Itu perintah Allah kepada Adam sebelum dia turun di dalam dunia. Nah sekarang, bagaimana mungkin kemudian amanat Allah akan dijalankan oleh Adam kalau otaknya nggak berfungsi, nggak tahu baik dan buruk? Bisa-bisa dia yang diperintah sama kambing. Ya mungkin lebih sempurna ya. Kok sempurna? Gimana? Bagaimana caranya Ibu mengatakan Adam sempurna, otaknya nggak berfungsi? Ya pasti dikasih otak. Tadi ilmu pengetahuan, buah ilmu pengetahuan lah yang kemudian membuat dia sadar kalau dia dalam keadaan telanjang. Tadi dia nggak sadar, berarti otaknya nggak berfungsi. Manusia itu sempurna. Allah menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Allah.
Jadi sempurna Oke. manusia itu. Oke, Ya. sempurna. Oke, sempurna. Sekarang Tapi karena sebelum dia dosa, makan buah ilmu pengetahuan, Adam tahu kalau dirinya telanjang. jadi sadar. Tetapi ia malu setelah Allah datang. Adam di mana engkau? Saya tanya ke ibu, sebelum Adam makan buah ilmu pengetahuan, tahu nggak dirinya telanjang? Dia nggak sadar ya? Dia nggak sadar atau dia nggak tahu? Ya nggak sadar, pokoknya nggak malu mungkin. Kalau dia nggak sadar, berarti dia pingsan. Nggak malu mungkin. Nggak malu. Tapi setelah dia ini kan datang Allah, malah bersembunyi, udah terpisah dengan Allah. Adam, di mana engkau? Akhirnya kan Allah, Adam dan Hawa bersembunyi, udah terpisah dengan Allah. Aku malu karena aku itu telanjang. asumsi Ibu. Tapi Itu emang iya, udah Allah itu kudus kalau kita kan kalau udah berdosa udah terpisah dengan Allah. Makanya iya, oke, saya ngerti di situ. Sekarang ibu hanya gara-gara Adam makan buah ilmu pengetahuan, ibu memfitnah Adam bahwa dialah penyebab segala dosa. Sampai keturunannya yang triliunan miliaran manusia ini terbebani dengan dosa itu. Ibu nggak mau mengucapkan terima kasih kepada Adam. Akibat daripada dia makan buah, ibu bisa tahu main laptop, main HP, bisa Zoom seperti ini. Kira-kira kalau Adam nggak makan buah ilmu pengetahuan, ibu tahu Zoom? Mungkin lebih sempurna lagi ya, kita lebih sempurna lagi nggak seperti ini. Kita akan maksudnya gimana? Bagaimana bisa sempurna sedangkan ibu telanjang atau tidak telanjang saja, ibu nggak tahu. Kata ibu nggak sadar. Ya bukan nggak sadar, mungkin nggak pikiran kita pokoknya pikiran kita nggak ada pikiran jahat ya, nggak ada godaan sih. Iya, nggak ada pikiran jahat karena memang nggak berpikir, nggak ada pikiran, nggak ada otak, nggak berfungsi akal. Nggak berfungsi akal. Apa buktinya? Adam dewasa, bukan bayi. Dia badannya bagus, dicipta dalam keadaan sudah dewasa, sudah matang dia. Tapi telanjang, tapi dia nggak sadar dirinya telanjang. Ini orang apa namanya? Ya pasti diberikan rasa birahi, pasti cuma murni mungkin. Iya, oke Bu, dikasih rasa birahi. Pasti dia sama Hawa. Keturunannya ada, keturunannya pun telanjang. Kalau keturunannya telanjang, kemudian ingat Bu, pelajaran sejarah. Kita punya nenek moyang dulu, sudah dikasih akal, sudah makan buah ilmu pengetahuan, hidupnya masih berpindah-pindah. Alat yang digunakan untuk mencari nafkah itu sangat terbatas. Itu sudah dikasih akal, berfungsi akalnya. Tapi toh hari ini masih ada orang yang telanjang. Masih ada orang yang cuma menutupi kemaluannya dengan bambu. Akalnya sudah berfungsi padahal. Bagaimana sekiranya Adam tidak makan buah ilmu pengetahuan, Bu? Kita bedanya dengan kambing apa? Ini ditulis di Wahyu ini 22 ya. Ini kelak juga kita akan begitu di Wahyu 22 sama Yesaya 25. Di Wahyu 22 ini akan rencana Allah semua akan tergenapi kembali seperti sebelum Adam jatuh ke dalam dosa. Bagaimana mungkin kemudian Ibu, mohon maaf nih, saya mohon maaf sebelumnya Bu ya. Ibu melihat Adam makan buah ilmu pengetahuan. Yang Ibu pikirkan di dalam benak Ibu, berdasarkan iman Ibu itu negatifnya saja Adam yang Ibu pikirkan. Ibu nggak pikirkan positifnya. Agama Ibu mengajarkan mengutuk Abraham, ajaran Islam mengajarkan memberkati Adam. Adam dikutuk oleh agama Anda karena dialah penyebab dosa sesuai dengan kitab Roma, ya. Tapi umat Islam malah memberkati Adam karena dialah manusia pertama yang menyebabkan kita ada. Sehingga umat Islam itu mengisi kehidupannya untuk mentaati perintah Tuhannya Adam dengan tidak meninggalkan aturan mainnya. Nah sekarang Ibu mengatakan dengan makannya Adam dan istrinya, maka keturunannya menanggung dosa. Ini fitnah. Kenapa saya katakan fitnah? Di dalam Kejadian 5, Ibu coba baca, Tuhan memberkati Adam dan keturunannya.
Kalau Adam diberkati dengan keturunannya, dari mana munculnya dosa waris sementara orang ini orang diberkati? Nggak mungkin orang diberkati menjalarkan dosa kepada keturunannya. Baca kitab. Yang Ibu imani itu adalah doktrin gereja, karena menginginkan anak manusia menjadi tumbal di atas tiang salib. Kasihan ibunya. Masuk akal, karena kenapa Yesus itu diciptakan beda sendiri. Semua manusia kan dari benih laki-laki turunan Adam. Yesus itu beda sendiri. Yesus itu sempurna, tidak mewarisi dosa. Jadi hanya Yesus yang layak menebus kesempurnaan yang Adam hilangkan. Semua nabi, semua manusia udah mewarisi kematian. Gitu. Nah ini juga ini kelak ya ini, karena sudah Yesus ditebus, rencana Allah semua manusia sempurna akan tergenapi di Wahyu. Ini lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta. Dia berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan dia akan bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya. Sekarang kita dikuasai oleh si iblis ya, dunia ini. Dan dia akan itu baru benar. Iblis yang menguasai kita, bukan dosa dari Adam. Dan dia akan menghapus, ini rencana Allah semua juga begini, dan dia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab Buktinya apa, Ibu? Buktinya apa? Kita mati, kita kan akan mati, itu kan akibat. Loh, jadi buat apa? Buat apa Yesus menebuskan akibat daripada dosa yang dipitnahkan kepada Adam, manusia mengalami kematian. Ditebus ya. Sama Bu, dengar Bu, sama ketika Ibu masuk ke penggadaian, menggadaikan sendal Ibu. Selama Ibu tidak menebus sendal Ibu akan selalu dimintai bunga oleh pegadaian. Tapi ketika Ibu sudah kemudian melunasi utang Ibu di pegadaian, nggak ada lagi bunga yang Anda Ibu bayar. Nah sekarang Tuhan Ibu dalam rupa manusia datang bunuh diri di atas tiang salib untuk menebus. Menebus apa? Menebus maut. Tapi Anda kok masih mati? Apa ini itu akibat dosa Adam ini? Tapi akhirnya kan dibangkitkan. Tapi kan sudah ditebus, Bu. Ini. Bukankah sudah ditebus? Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan faktanya masih tetangga saya baru-baru meninggal, air matanya kayak pancoran. Apa nanti kelak di bumi baru, rencana Allah semula. Itu mah dongeng. Itu penipuan. Kalau begitu Bu, nanti aja di hari kebangkitan aja baru Tuhan Ibu datang dalam rupa manusia. Ngapain sekarang? Itu namanya kurang kerjaan. Katanya Tuhan datang untuk menebus dosa. Dosa apa? Dosa asal. Apa dosa asal itu? Maut. Buktinya setelah Yesus datang, orang malah bunuh-bunuhan. Antar Kristen, Katolik, Protestan bunuh-bunuhan berjuta-juta. Apa yang ditebus? Mana buktinya? Harusnya kalau konsep gereja itu benar, begitu Yesus datang menebus orang dari kematian, begitu dia terangkat ke langit, orang dipisahkan dengan lehernya pun tetap hidup, nggak ada kematian lagi, karena sudah ditebus. Kalau di dunia ini kan sekarang tadi Pak Juma juga kan bilang di dunia ini kita ini dikuasai si setan kan. Tapi kan setannya sudah ditebus, Bu, ulahnya udah ditebus. Kelak kan itu kata saya Yesus nanti kelak datang kedua kali akan membinasakan penguasa dunia ini, antikris. Antikristus yang datang nanti dibinasakan itu kalian. Ibu yang akan dibinasakan oleh Yesus. Nanti kedatang keduanya itu yang dibinasakan itu Ibu in the gang. Ibu yang mendudukkan dia begitu terhina di mata manusia, itulah Ibu. Hanya Tuhan yang tahu. Yesus akan membinasakan antikris dan para pengikutnya. Menurut saya sekarang begini Bu, saya tanya Ibu supaya kita singkat karena di sini sudah mau Jumat. Saya tanya, menurut Ibu antikristus itu Islam atau Kristen? Yang tidak percaya bahwa Yesus itu datang sebagai manusia untuk menebus dosa. Oh, Yesus dikatakan orang antikristus kalau Yesus tidak diimani datang untuk menebus dosa. Ini ajaran sopo?
Yesus mengatakan inilah hidup yang kekal itu bahwa engkau satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang kau utus untuk Yesus diutus untuk menjadi penebus. Ini iblisnya di sini, iblisnya bertengger di sini. Ibu menambahi pernyataan Yesus. Iblis itu ada di dalam diri ibu. Inilah hidup yang kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal aku yang engkau utus. Nah, mana ajaran Yesus? Mana pernyataan Yesus bahwa dia datang untuk menebus dosa? Mana? Tunjukkan ke saya. Kesaksian Yohanes ya. Karena kasihnya Allah kepada dunia. Itu perkataan Yesus. Ini kesaksian Yohanes. Yohanes kan diutus untuk menjadi Ibu percaya Yohanes atau percaya Yesus? Yes, Yohanes kan diutus untuk menjadi saksi tentang siapa Yesus. Di mana Yesus? Di mana Yesus mengutus orang yang menulis kitab Yohanes? Di mana? Ini ya. Di Al-Qur'an sendiri menulis di Al-Qur'an surat 3 ayat 39. Anak Zakaria Yahya akan menjadi saksi tentang kerasulan. Oke. Apakah Ibu paham bahwa Yahya Pembaptis bukanlah penulis Bible Yohanes? Atau Ibu nggak tahu? Ini di kesaksian Yohanes ya, ini kesaksian Yohanes. Sebentar, Yohanes itu diutus untuk menjadi saksi tentang siapa Yesus. Sudah dinubuatkan di Yesaya 40 juga akan datang Yohanes. Kesaksian Yohanes. Oke. Yohanes Pembaptis bersaksi tentang Yesus. Dia adalah untuk menghapus dosa manusia. Oke. Dengan cara apa? Dengan cara apa Yesus menghapuskan dosa manusia? Yang mengorbankan kehidupannya yang sempurna sebagai tebusan. Di mana Yesus mengatakan itu? Datanglah seorang yang diutus Allah, ini buat Yohanes ya. Namanya Yohanes, ia akan datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu. Supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ini kesaksian Yohanes ini. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan dia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ini kesaksian Yohanes. Yesus itu akan menghapus dosa dunia. Yesus sempurna, tidak mewarisi kematian oleh dosa Adam. Hanya Yesus yang layak menebus kesempurnaan yang Adam hilangkan. Yesus mati bukan karena dosanya. Ini, jadi di Yesaya juga tadi kan udah disebutkan di Wahyu, manusia tidak akan lagi sakit, tidak akan tua dan akan mati. Juga di Yesaya, ia akan meniadakan maut untuk seterusnya dan Tuhan Allah menghapus. Tapi itu tipu-tipu kan, Bu? Itu tipu-tipu kan? Karena setelah Yesus datang, maut masih ada. Ibu, itu tipu-tipu. Tapi kelak-kelakan kita akan kelak gimana? Kelak gimana? Di kehidupan berikutnya memang sudah nggak ada kematian. Manusia cuma satu kali mati. Ya, karena udah ditebus Yesus, Nenekmu kiper. Apa pula Yesus menebus? Ibu baca Matius 8 nomor 4. Baca, buka sekarang kalau Ibu punya kitab. Nebus apa pula nebus? Ibu yang berdosa, Yesus anak Maria yang Anda jadikan sebagai tebusan. Gila aja. Yesus sudah memberikan tahu akan kematiannya kepada muridnya sampai 4 kali. Itu ajaran politeisme, itu ajaran Helenisme. Masa dosanya Anda ditebus dengan membunuh anak manusia yang lain? Gimana itu, Ibu? Ibu ini seorang perempuan kok bisa-bisanya menjadikan anaknya orang menjadi tumbal atas dosa Ibu? Bukan dosa saya yang mau dimaksud dosa manusia, dosa kesempurnaannya Adam yang ditebus itu. Ya, bukan dosa saya, Ibu bukan manusia. Enak kali. Semua manusia. Ibu aja, saya bukan pagan. Ibu aja. Coba buka Matius 8 nomor 4. Apa yang Yesus ajarkan tentang kurban? Ya, silakan, Bu. Ya, Yesus kan lagi itu belum mengorbankan dirinya. Yesus yang mengajarkan mengorbankan dirinya itu ajaran gereja, ajaran Ibu, bukan Yesus. Yesus mengajarkan mengorbankan hewan. Ya, ini Yesus kan masih beragama Yahudi. Iya, emang sejak kapan Yesus beragama saksi Yehova? Apa ini yang disebut perjanjian baru itu Yesus? Siapa yang mengatasnamakan kitab Ibu sebagai perjanjian baru? Siapa? Ya, perjanjian baru itu kalau perjanjian lama dulu kan kurban. Nah, siapa yang mengatakan firman Tuhan yang datang kepada Musa itu perjanjian lama?
Siapa yang ngajarin? Kitab Yeremia juga, aku akan mengadakan perjanjian baru kepada orang-orang. Apa perjanjian barunya? Lanjutkan ayatnya. Datanya apa perjanjian barunya di situ? Aku akan memasukkan kepada batin setiap Bani Israel. Apa yang dimasukkan? Surah Paulus. Apa yang dimasukkan ke dalam batin setiap Bani Israel sebagai perjanjian baru Tuhan? Baca, Bu, yang jujur. Ya, dalam hati mereka, aku akan menulis dalam hati mereka. Apa itu? Sebentar. Apa itu yang ditulis? Apa yang ditulis, Bu, di dalam hati mereka? Taurat, kalau nggak salah Taurat, di dalam hati mereka, dalam batin mereka. Adalah hukum? Hukum Taurat atau hukum perjanjian baru? Ayo, Bu. Perjanjian barunya, perjanjian baru Tuhan kepada Bani Israel, hukum Taurat atau hukum perjanjian baru? Jujur. Perjanjian baru itu zaman Taurat, itu kurbannya domba. Sekarang nah, berarti perjanjian baru Tuhan kepada Bani Israel apa? Taurat atau perjanjian Taurat yang Anda katakan perjanjian lama atau perjanjian barunya Tuhan itu justru Taurat? Jujur, Ibu, please. Baru itu Yesus mengorbankan. Nenekmu kiper. Yang saya tanya, Yeremia itu mengatakan dirinya sebagai perjanjian baru Tuhan kepada Bani Israel, itu adalah perjanjian Taurat atau Yesus? Jujur, Bu. Gini ya, pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel dan mereka akan menjadi umatku. Beginilah firman Tuhan, ia mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu. Bangsa Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku akan melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali sehingga engkau mau dibangun. Hai anak darah Israel, engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukacita. Berarti ini bukannya ini ya, tentang ini ya. Engkau akan membuat kebun anggur kembali di gunung-gunung Samaria. Dan orang-orang yang membuatnya akan memetik hasilnya pula. Sungguh akan datang harinya bahwa para penjaga akan berseru di gunung Elohim, ayo marilah kita naik ke Sion kepada Tuhan di Allah kita. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-soraklah bagi Yakub dengan sukacita. Bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah, dan katakanlah Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Kayak ini mah perjanjian barunya mungkin akan mengumpulkan bangsa Israel kembali ke negeri. Ya, jangan mungkin Bu. Dalilnya aja. Yeremia 31 nomor 33, perjanjian baruku dengan Bani Israel adalah aku akan memasukkan hukum Taurat di dalam hati mereka. Titik. Perjanjian baru Allah adalah hukum Taurat. Oke, jadi jangan lagi menyebutkan kitabnya Bani Israel dengan perjanjian lama. Tolong, jangan Anda membantah firman Tuhan yang datang kepada mereka. Saya kira sementara untuk ini, Bu, di sini sudah azan, saya pamit dulu. Nanti kalau Ibu masih ada waktu, setelah saya ibadah, menyembah kepada Tuhannya Yesus, saya akan datang lagi, kita dialog lagi, Bu. Bisa, Bu? Oke, insya Allah. Oke, makasih ya, Bu ya.